Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Yesus Orang Nazaret. Bahan bacaan dari Injil Matius 2 ayat 19 sampai 23. Sebutan apa yang akan saudara pilih untuk diri sendiri? Sebutan yang positif atau negatif? Sebutan yang menunjukkan kebesaran atau kehinaan? Bagaimana dengan Yesus Kristus? Sebutan apa yang dipilihnya? Teks hari ini menolong saudara untuk memiliki jawaban yang tepat. Teks ini dilatar belakangi oleh ketegangan pasca pembunuhan anak-anak yang terjadi di Bethlehem oleh Herodes yang insecure dengan kehadiran Yesus. Saat itu malaikat Tuhan hanya memerintahkan Yusuf untuk kembali ke tanah Israel, ayat yang ke-19. Sebutan tanah Israel ini bisa merujuk pada tempat manapun di provinsi Galilea maupun Yudea. Yusuf sendiri pada awalnya langsung memikirkan Yudea. Dia mungkin ingin kembali ke Bethlehem. Namun rencana ini terpaksa diubah sebab Yusuf mendengar bahwa Arkelaus, anak Herodes Agung, telah diangkat menjadi raja di Yudea. Namun demikian, situasi politik dan kekejaman Arkelaus cukup menjadi alasan bagi Yusuf untuk membatalkan tujuan perjalanannya ke provinsi Yudea. Dan ini adalah pilihan yang bijaksana. Tapi persoalannya sekarang adalah Yusuf tidak tahu kemana kakinya harus melangkah. Pada saat seperti inilah Allah memberikan petunjuk lain yang lebih spesifik. Dia memerintahkan Yusuf untuk pergi ke provinsi Galilea. Persoalan muncul lagi. Ada banyak kota di provinsi ini. Kota mana yang harus dituju? Yusuf pun memutuskan untuk tinggal di Nazaret. Apakah ini keputusan yang sembarangan? Tidak juga. Yusuf dan Maria pernah tinggal di sana. Lukas 1 ayat yang ke-26. Wajar kalau akhirnya mereka kembali ke sana pula. Dan ternyata di dalam kedaulatan ilahi keputusan ini justru merealisasikan sebuah rencana Allah yang menyatakan bahwa Mesias memang akan disebut orang Nazaret. Yang menarik adalah sebutan tentang Nazaret ini lebih banyak dihubungkan dengan kehinaan dari kota Nazaret itu sendiri. Sebagaimana Nathanael pernah berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Kota ini terletak di provinsi Galilea. Penduduknya pada waktu itu tidak lebih dari 500 jiwa. Letaknya di area pegunungan Galilea dan dikelilingi oleh kota-kota yang bergaya Yunani. Ada banyak komentar negatif tentang kota Nazaret ini. Makin bertambah klop dengan nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang terlihat hina, tidak dianggap, ditolak dan dibunuh. Nabi Zakaria pernah berbicara tentang Mesias sebagai gembala yang tidak diterima oleh domba-dombanya sendiri. Zakaria 11 ayat 4-14. Ditikam oleh penduduk Yerusalem maupun juga oleh pedang Allah. Nabi Yesaya pun juga pernah menubuatkan kedatangan Mesias yang menderita. Dia akan ditolak dan dihina oleh banyak orang. Apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Ternyata untuk memahami dan mengikuti rencana Allah itu memang tidak mudah. Ada pergumulan intelektual, bahkan ada kehinaan untuk sementara waktu. Namun Kristus bersedia mengalami itu semua demi mengikuti rencana Allah daripada mengejar nama. Yesus disebut orang Nazaret. Sebutan yang meremehkan dan merendahkan. Namun di balik itu semua rencana Allah digenapi olehnya. Bagaimana dengan saudara? Siapkah saudara dianggap hina oleh karena statusmu sebagai hamba Kristus demi penggenapan rencana Allah dalam hidupmu? Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terus tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh belajar untuk memandang kepada jalan kehendak dan rencanamu, melampaui rasa aman, melampaui kenyamanan, melampaui segala hal yang kami harapkan untuk kami nikmati di dalam hidup ini. Sebagaimana Kristus rela menjadi orang Nazaret, sebutan yang merendahkan, sebutan yang menghinakan, tetapi di dalamnya rencana dan maksudmu yang kekal dinyatakan.
biarlah ini jugalah yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.